Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah likulli hal. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah." Yang sama-sama kita hormati dua narasumber kita. Saya mengajak kedua narasumber kita dan pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita ada dialog kecil ya, untuk menambah semangat dan motivasi umat agar Ramadan tahun ini lebih mempunyai satu hasil yang maksimal, bisa-bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mari pemirsa ikuti dialog ini dengan sebaik-baiknya. Saya perkenalkan, ini Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim Idris, ya, dai muda yang bertinggal di lingkungan Cilandak dan juga memimpin satu lembaga pendidikan Hidayatul Thalibin, Kiai. Benar, Kiai. Penerus dari Kiai Haji Muhammad Idris Kaisan, tokoh Betawi yang luar biasa. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkatu antum, Kiai. Amin, terima kasih. Yang kedua saya perkenalkan, ini juga dai muda Kiai Haji Julian Lukman, ya, RC. Beliau juga aktif di lembaga dakwah Islam di Al-Wasliyah, ya. Iya, betul. Selain itu juga beliau memimpin sebuah lembaga pendidikan pesantren Anuria, Iya. di belahan Jakarta Ciganjur, Kiai. Iya, kayak Ada lembaga pendidikan yang memang betul-betul membina umat dan membina kader bangsa. Beliau juga sebagai ketua bidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan. Jadi kapabilitasnya cukup untuk kita jadikan referensi para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan sebagai referensi penguatan pemahaman kita dalam beragama. Nah, kali ini kita membicarakan mengenai bagaimana wujud aktualisasi syariah dalam Ramadan. Makanya tadi saya ungkapkan ayat "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah". Yang pertama saya ingin bertanya ini kepada Kiai Halim dulu atau Kiai Julian dulu nih? Yang mana aja Yang mana aja, silakan, Kiai. Silakan. Yang lebih tua yang mana nih? Yang lebih senior. Oh, yang lebih senior. Gampangnya sih memang walaupun ibu tapi senior ya. Luar biasa Kiai Halim. Baik Kiai Halim, kita membicarakan mengenai Ramadan dalam wujud aktualisasi syariah dan ada keterhubungan dengan silaturahim. Jadi saya ingin mendapatkan informasi gitu di masyarakat ini pada saat Ramadan itu silaturahim itu bagaimana itu gemaknya itu. Silakan Kiai. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam bulan Ramadan ini sangat terlihat jelas bagaimana silaturahim di antara umat manusia. Bahkan silaturahim ini bukan hanya sama kaum muslimin. Sebelum Ramadan sudah terjalin hubungan silaturahim. Ya. Misalnya, banyak kaum muslimin sebelum Ramadan itu mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana pasar-pasar ekonomi semakin meningkat, dan ini menunjukkan adanya hubungan sesama umat manusia dengan umat kaum muslim sendiri pada saat bulan Ramadan. Terlihat sekali menjelang buka puasa, terbukanya ekonomi. Banyak sekali orang-orang yang mempersiapkan untuk buka puasa, untuk takjil. Di sini sesama umat muslim, mereka datang ke tempat mau membeli sesuatu untuk persiapan buka puasa. Ada hubungan silaturahim. Di masjid-masjid, di musola adanya istilah takjil, menyiapkan untuk buka puasa bersama. Di sini adanya hubungan silaturahim sesama umat manusia. Ketemu gitu ya. Bertemu itu. Belum lagi dengan sholat berjamaah. Sungguh luar biasa. Di luar Ramadan boleh dibilang setelah sholat isya jarang yang jumlahnya banyak. Iya. Tetapi di bulan puasa ini setelah isya itu dengan sholat tarawih di berbagai tempat, di berbagai pelosok, di musola, di masjid, bahkan banyak juga yang diadakan di perkantoran-perkantoran. Ini menunjukkan hubungan silaturahmi yang begitu erat. Bahkan buka puasa itu bukan hanya diadakan oleh umat Islam saja, ada yang muslim pun dia melakukan buka bersama, sehingga adanya hubungan silaturahim sama umat manusia, sama antar agama.
Mereka saling membangun, menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini bisa kita katakan terciptanya nuansa kerukunan sesama umat manusia, sesama umat muslim, sesama umat beragama. Mudah-mudahan bulan puasa ini lebih tercipta lagi kerukunan umat beragama, kerukunan umat Islam, kerukunan sesama muslim, kerukunan sesama mukmin, dan kerukunan sesama antar umat manusia, sesama bangsa Indonesia. Jadi sudah tercipta itu ya, karena tergugurkan syariah gitu ya. Begitu Kiai. Karena ada tergugurkan syariah, maka muncul satu lain gitu ya. Begitu Kiai. Bisa channel Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Kiai Haji Abdul Halim. Sama-sama Kiai. Selanjutnya kita ingin mendapatkan sebuah informasi dari guru kita nih, Pak Kiai Haji Julian Lukman, RC ya. Ada yang bercanda itu Kiai, RC katanya lulusan kau gitu ya. Ada juga yang bilang ya langsung ceramah gitu kan. Justru di luar konsep itu saya ingin sedikit mendapatkan pendalaman dan juga untuk pemirsa semua. Hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, pada terciptanya syariat di Ramadan itu, pembelajaran dalam posisi apa tuh kalau menurut Kiai? Ya, baik Ustaz Abdul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad. Baik. Pemirsa channel MUI Jaksel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah suatu syariat, undang-undang yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satu rukun Islam. Tentu hasil dari bulan suci Ramadan ini, sebagaimana di surah Al-Baqarah 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di bulan Ramadan ini kita akan banyak sekali peluang-peluang kita untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini kalau kita benar-benar melaksanakan ya Ramadan, kemudian ditambah puasa Ramadan dengan baik sebagaimana yang dianjurkan atau dikatakan Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan yang kuat, kemudian ihtisaba, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tentu pemirsa sekalian, jadi dengan penerapan syariah, dengan puasa yang Ramadan yang benar, maka kita akan menjadi hamba yang mutakin. Dan hamba mutakin ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan melaksanakan syariat puasa dengan sebaik-baiknya. Tambah lagi dengan syariat yang lain. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan sangat peluang untuk beribadah. Ada syahrul Quran, ada syahrul sabri, ada syahrul muasa. Bulan kita menyantuni kaum du'afa. Jadi sangat sayang sekali apabila di bulan Ramadan yang mulia ini kita tidak memanfaatkan dengan penerapan syariah, sehingga tentu kita sebagai manusia yang lemah, banyak memiliki dosa dan kekhilafan, maka kesempatan kita meraih atau mengejar segala kekhilafan dan dosa kita dengan bersimpuh di bulan Ramadan ini, sehingga kesalahan dan kekhilafan kita sebagai manusia biasa sebelum Ramadan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi saja dan pemirsa channel MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerapan syariah, saya kira memang inilah saatnya di Ramadan ini. Kita maksimal menerapkan ibadah kita, dan ulama ada yang mengarang suatu kitab, yaitu bulan Ramadan jadikanlah kita Robbaniyun la Ramadhaniyun. Artinya Robbaniyun, jadilah kalian menjadi orang yang Robbaniyun di bulan Ramadan, adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadhaniyun, yaitu menjadikan puasa rutinitas saja, tahunan, tidak ada
tidak ada progres dari puasa yang ini dengan puasa yang tahun lalu. Sekian gitu sahabat. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya. Pemirsa channel Maju Selama Indonesia, MUI Jakarta Selatan yang berbahagia, sudah ada gambaran umum ya dari kedua narasumber kita pada hari ini. Saya tertarik dari apa yang disampaikan oleh Kiai Halim. Jadi terciptanya sebuah silaturahim bukan hanya pada dimensi lingkung satu agama, ya, tapi akan tercipta sebuah silaturahim karena aspek syariat yang digugurkan ada pengaruh pada aspek berbeda agama. Saya ingin mendalami kayak ini. Kira-kira ada pengalaman apa itu kira-kira gitu? Bahwa Ramadan itu muncul silaturahim beda agama gitu ya. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan. Sebelum Ramadan, banyak kaum muslimin itu yang mempersiapkan untuk bulan Ramadan sampai Lebaran. Ada yang berbelanja di Tanah Abang. Yang jual di Tanah Abang itu banyak yang non muslim. Dan sehingga ada interaksi. Sehingga menjelang Ramadan ini yang dibilang Ramadan itu bulan berkah, memang terrealisasi. Bahkan membawa berkah bukan hanya kepada kaum muslimin, kepada ada kaum non muslimin pun membawa berkah. Pengusaha-pengusaha besar banyak yang non muslim. Dan dia mengeruk keuntungan dengan adanya bulan Ramadan. Dan ini terrealisasi. Percaya tidak percaya, iya atau boleh dibilang suka tidak suka, mengerti tidak mengerti, ini memang fakta. Bahwa Ramadan membawa berkah untuk umat manusia di segala dimensi, di segala agama. Inilah keberkahan Ramadan yang begitu istimewa Ramadan. Rupanya kalau Ramadan mainnya di tengah Itu salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh. Dia bagi rata buat masing-masing ya. Pos 1, pos 2 dibagi rata gitu ya. Jangan tidak adil gitu ya. Misalnya yang pos 1 dibiayai sekian juta, yang pos 2 sekian juta juga gitu ya. Amin. Terima kasih. Ternyata memang kalau kita telusuri ya dunia bisnis di Ramadan itu memang meningkat besar. Artinya mempunyai perbedaan, ya kan? Saya tertarik dengan kata peluang menerapkan syariat dari Kiai Julian, ya kan? Ada peluang menerapkan syariat. Apakah selama ini memang tidak ada peluang untuk menerapkan syariat? Jadi menurut Pak Kiai itu bagaimana ada bahasa peluang menerapkan syariat? Ya, baik. Hamzah dan pemirsa channel itu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di Ramadan ini apalagi di era media sosial ini sangat bisa merupakan aspek kita untuk menambah siar dakwah. Ya, dengan barangkali kita Ustaz Hamzah, Ustaz Abdul Halim dan saya dan para pemirsa mempunyai akun-akun media sosial dan merupakan media yang sangat efektif sekali. Ya, dengan menyampaikan dakwah digital, ya, dengan di Facebook, ya, kemudian dengan di media-media yang lain, saya kira lebih banyak sekali bisa diserap oleh umat. Dan kadang-kadang dari umat yang non muslim pun bisa kita melihat dai-dai nasional kita juga banyak yang non muslim. Saya lihat yang mereka mendengar dan mengulang-ulang ceramah-ceramah dai-dai kita itu. Saya kira ini sangat luar biasa. Mereka interaktif dengan dai-dai kita gitu. Dengan media sosial yang kita tahu selama ini itu media sangat sekali dengan menuliskan ayat tentang Ramadan, kemudian keutamaannya, kemudian juga di media-media yang lain. Saya kira ini momentum untuk mengingatkan umat bahwa kita tidak hidup di dunia, tapi ada dunia yang lain yang lebih begitu saja. Biasa. Jadi memang menarik ya kita membicarakan Ramadan, ada unsur syariah dan silaturahim seperti Kiai Halim sampaikan ya. Kalau di Ramadan itu rasa kekeluargaan luar biasa ya. Rukun tetangga dan masyarakat lebih cengkramannya lebih terasa kayaknya. Saya merasakan demikian seperti itu. Jadi kalau Ramadan itu terasa sekali. Allah alam kalau Kiai ini kalau di Ramadan tambah renggang atau tambah rapat gitu Kiai. Tambah rapat. Tambah rapat. Jadi hubungan silaturahimnya lebih terasa ya. Lebih terasa. Baik, selanjutnya bulan Ramadan ini kita lebih banyak sekali kesempatan karena kita tahu bahwa COVID ini sudah melandai, jadi peluang untuk silaturahim, untuk
menerapkan syariat, Baik. sangat lebih terbuka. Subhanallah. Pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia yang berbahagia, terakhir sebelum kita tutup ini, saya minta pesan terakhir nih dari Kiai Abdul Halim. Apa kira-kira hal mendasar yang harus dicermati oleh umat mensikapi Ramadan itu penuh dengan silaturahim? Baik pemirsa di seluruh Nusantara, bulan Ramadan ini kita ambil keberkahannya. Dengan Ramadan kita jalin silaturahim, kita jalin hubungan kekeluargaan, hubungan kebangsaan sesama anak bangsa, sehingga tercipta negara kesatuan yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa beliau. Ya, moderasi beragamanya luar biasa ya. Tidak salah. Kalau tidak salah saya pernah baca itu beliau juga anggota forum kerukunan beragama ya. Iya benar. Mudah-mudahan sehat terus pakai hari. Amin amin. Nah, kalau Kiai Dia Lukman itu pesan terakhir untuk para pemirsa dan jamaah kita ini. Ya, baik. Kalau saya berpesan kepada para pemirsa sekalian bahwa Ramadan ini ya jangan dilewatkan saja. Jangan jadikan tadi saya katakan Ramadan yang rutinitas, tapi jadikanlah Ramadan kita lebih baik dari Ramadan yang tahun lalu, dan insya Allah Ramadan yang tahun depan lebih baik dari tahun Ramadan tahun lalu. Amin. Baik pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, tidak terasa. Memang kalau membicarakan masalah keilmuan, mereka-mereka yang ingin melakukan pengembangan diri itu tidak terasa waktu berjalan cepat. Akan tetapi hal yang seperti ini ada waktu di kemudian hari. Saya Hamzah Ahmad selaku host dalam dialog ini, mewakili atau bagian dari bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya kualitas ibadah kita semakin dekat dalam esensi syariah maupun esensi silaturahim. Terima kasih Kiai atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Amin. Saya ucapkan sekali lagi, lanjutkan perjuangan menciptakan sebuah Ramadan yang sebaik-baiknya. Demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta dulu. Terima kasih. Ya sama-sama Kiai juga. Sehat terus.